Oke, halo teman-teman. Kita akan belajar sekarang tentang akuntansi, pengantar akuntansi, dan persamaan dasar akuntansi. Kita akan belajar tentang akuntansi itu apa sih, dan kita akan belajar tentang dasar-dasar dari akuntansi itu sendiri. Oke, jadi akuntansi itu secara sederhana bisa dimaknai sebagai ilmu yang mempelajari tentang bagaimana kita mengklasifikasikan, mencatat, dan melaporkan transaksi keuangan perusahaan. Dan transaksi keuangan yang kita catat dan yang kita laporkan itu adalah transaksi keuangan yang benar-benar terjadi dan ada buktinya. Entah itu lewat nota, atau lewat surat pembayaran, dan sebagainya. Dan akuntansi itu secara kasar dibagi menjadi tiga, yaitu akuntansi untuk perusahaan jasa, untuk perusahaan dagang, dan manufaktur. Kita akan fokus di perusahaan jasa. Jadi perusahaan jasa adalah perusahaan yang memasarkan jasa. Jadi produk yang dihasilkan itu tidak ada wujudnya. Seperti kalau perusahaan dagang kan ada wujudnya. Misal toko daging sapi itu ada wujud barang yang didagangkan, yaitu daging sapi. Tapi kalau perusahaan jasa, misalnya contoh adalah perusahaan tambal ban gitu, itu jasa yang dipasarkan adalah jasa tambal ban. Nah, jasa tambal ban tuh wujudnya apa? Wujudnya ya jasa itu, nggak ada wujud barangnya kayak gitu. Kalau manufaktur itu adalah perusahaan yang di industri itu yang mengubah barang mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Kita akan fokus di perusahaan jasa untuk saat ini. Oke, next kita harus tahu tentang apa itu aktiva dan apa itu pasiva. Ini dasar untuk akuntansi. Jadi pasiva itu adalah dari mana sumber kekayaan perusahaan kita. Jadi misal kita punya perusahaan, nah kekayaan atau modalnya itu kita dapat dari mana gitu, uangnya kita dapat dari mana untuk menjalankan perusahaan. Nah, uang atau modal untuk perusahaan itu bisa kita dapatkan dari modal sendiri, dari utang, juga bisa dari modal dari saham itu kalau untuk perusahaan yang terbuka. Utang ini pun bisa dibagi jadi utang dari bank, utang dari sini, utang dari sana, seperti itu. Jadi pasiva itu secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu modal dan utang. Selanjutnya adalah aktiva. Aktiva itu adalah bentuk kekayaan perusahaan. Tadi kan kita sudah mendapat kekayaan perusahaan dari modal dan dari utang. Nah, lalu kekayaan dari modal dan utang itu bentuknya kayak gimana? Nah, bentuknya itu bisa dalam bentuk uang kas, atau bisa juga yang modal kita itu kita ubah jadi bentuknya menjadi peralatan, lalu kita belikan perlengkapan, bisa juga kita belikan kendaraan. Jadi semua harta atau aset perusahaan itu adalah aktiva, entah itu kas, piutang, peralatan, perlengkapan, sewa dibayar di muka, ada juga kendaraan, lalu mungkin utangnya kita belikan tanah, tanah itu masuk ke aktiva. Nah, karena sumber kekayaan itu nanti diubah menjadi bentuk kekayaan, sumber kekayaan kita ubah, utang dan modal kita ubah jadi aset, maka nilai aktiva dan pasiva itu idealnya secara logika harus sama, karena jumlah yang kita dapatkan dengan kekayaan yang kita miliki itu harus sama. Lalu bersama dasar akuntansi, tadi kita tahu aktiva itu harus sama dengan pasiva. Nah, aktiva harus sama dengan pasiva. Nah, aktiva itu apa? Aktiva nama lainnya adalah harta atau aset. Nah, harta ini tadi bisa berbentuk kas atau piutang atau peralatan, perlengkapan, bangunan, dan sebagainya. Jumlah itu kalau ditambah harus sama dengan utang dan modal. Kenapa? Karena utang dan modal ini adalah sumber dari kas dan piutang ini, entah itu kas dan piutang, entah itu peralatan, perlengkapan, itu semuanya bersumber dari utang dan modal. Contoh di sini PT X mengajukan peminjaman ke bank sebesar 50 juta dan disetujui. Nah, kita harus membuat persamaan dasar akuntansinya. Mana yang masuk aktiva, mana yang masuk pasiva. Jadi, kita harus lihat. PT X itu mengajukan peminjaman dan mendapat 50 juta. Jadi PT X itu punya utang yang
bertambah 50 juta. Nah, utang PTX bertambah 50 juta kita taruh di mana? Utang itu kan masuk ke pasifa. Jadi pasifa bertambah di utang sebesar 50 juta. Dan selanjutnya uang yang diperoleh dari utang sebesar 50 juta itu berbentuk uang tunai. Nah, karena berbentuk uang tunai, maka di aktiva itu bertambah 50 juta. Kita lihat aktiva bertambah 50 juta, pasifa juga bertambah 50 juta, jadi imbang. Nggak bisa kalau aktivanya cuma nambah 50 juta, pasifanya ternyata nambah 100 juta. Itu nggak bisa, jadi harus aktiva kalau nambah 50 juta, ya pasifanya juga harus nambah 50 juta. Kayak gitu. Atau bisa juga, nanti di kasus lain aktivanya nambah 50 juta, ternyata ada akun lain di aktiva yang berkurang 50 juta, itu jadi imbang. Seperti itu, tapi itu nanti kasus yang lain kita akan lihat. Oke, ini ada contoh kasus. Ada transaksi tanggal 1 sampai 13 di PT Salon Sejahtera. Disambung ada transaksi tanggal 16 sampai tanggal 28. Kita diminta untuk membuat persamaan dasar akuntansinya. Gimana caranya? Kita pertama bikin tabel seperti ini. Ini adalah tabel persamaan dasar akuntansi. Kita kasih judul PT Salon Sejahtera persamaan dasar akuntansi untuk bulan Mei 2024. Untuk memudahkan, ini kan transaksinya dalam bentuk jutaan semua kebanyakan. Nah, kita tulis di sini dalam bentuk ribuan rupiah untuk mengurangi angka 0. Di aktiva, kita ada aktiva ini sesuai kebutuhan aja. Di sini kita tulis ada kas, ada piutang, ada perlengkapan, ada peralatan. Sebenarnya bisa nambah, ada misal tanah, ada bangunan, ada sewa dibayar di muka, tapi itu kalau memang di transaksinya ada rekening tanah, bangunan, dan sebagainya itu. Nah, kalau di pasifa itu pasti utang dan modal. Karena sumber kekayaan perusahaan itu berasal dari modal sendiri dan juga dari utang. Seperti itu. Oke, yang pertama, PT Salon Sejahtera mendapat suntikan modal dari pemilik sebesar 30 juta. Nah, kita tulis dulu di sini. Keterangan tanggal 1 itu adalah pemilik memberikan modal awal. Nah, modal awal ini kan sebesar 30 juta. Jadi, modal ini diterima dalam bentuk uang tunai. Uang tunai masuk ke mana? Masuk ke kas. Kasnya bertambah berapa? Berarti bertambah sebesar ini, 30 juta. Nah, lalu di pasifa juga harus imbang. Karena aktiva tambah 30 juta, pasifa juga tambah 30 juta. Tambahnya di mana? Di utang? Nggak mungkin karena ini bukan utang. Lalu di mana? Masuknya di modal karena berasal dari modal pemilik perusahaan. Oke, yang selanjutnya tanggal 4 dibeli peralatan salon secara tunai sebesar 10 juta rupiah. Kita tulis di sini keterangannya adalah pembelian peralatan, tanggalnya tanggal 4. Lalu, kalau mau beli peralatan secara tunai, artinya kan pakai uang tunai dari perusahaan itu. Jadi, uang tunai itu rekeningnya di mana? Di kas. Kasnya berkurang atau bertambah? Berkurang karena dipakai untuk membeli peralatan sebesar 10 juta. Kita tulis berkurang 10.000 atau 10 juta. Nah, ini warna merah dan ada kurungnya itu menandakan kalau kasnya berkurang. Nah, kas ini dipakai untuk membeli apa? Untuk membeli peralatan. Jadi peralatannya bertambah 10 juta. Jadi uang dari kas ini 10 juta berubah jadi peralatan sebesar 10 juta. Nah, pasifanya berubah atau enggak? Enggak, karena utangnya juga enggak bertambah, modalnya juga enggak bertambah. Ini kas cuma berubah bentuk dari uang menjadi peralatan. Tapi modal perusahaan itu sendiri enggak bertambah maupun berkurang, hanya berubah bentuk dari uang tunai menjadi peralatan. Lalu kita tulis 30.000, kas tanggal 1 itu 30.000, berkurang tanggal 4 sebesar 10.000, jadi sisanya berapa? 20.000. Lalu peralatan tadinya tanggal 1 ada 0, tanggal 4 bertambah 10.000. Lalu kita berarti jumlahnya berapa? Adalah 10.000. Dan modalnya kan tidak mengalami perubahan. Lah, kita tulis saja langsung
modal tanggal 4 itu 30.000. Masih imbang kan aktiva 20.000 dan 10.000, pasifanya 30.000. 20.000 tambah 10.000, aktiva 30.000, pasifnya juga 30.000. Imbang. Kita next. Pembelian peralatan tanggal 7 itu adalah dibeli perlengkapan salon secara kredit sebesar 15 juta. Nah, perlengkapan salon ini keterangannya apa? Adalah pembelian perlengkapan. Ini fleksibel aja sih nama keterangannya, lalu tanggalnya tanggal 7. Perlengkapan salon dibeli secara kredit sebesar 15 juta. Nah, karena kita membeli perlengkapan salon, berarti perlengkapannya akan bertambah sebesar 15 juta. Dan kita membeli secara kredit, artinya kita utang. Utang kita di sini akan bertambah sebesar berapa? Sebesar nilai dari perlengkapan ini. Bertambah sebesar 15 juta. Jadi perlengkapan tanggal 7 tadinya kan 0. Lalu kita tambah 15 juta, berarti saldo sekarang perlengkapan adalah 15 juta. 0 tambah 15 juta adalah 15 juta. Utang juga, tadinya kita nggak punya utang, tambah utang 15 juta, sekarang saldonya 15 juta. Nah, yang lain, kas, peralatan dan modal itu tidak mengalami perubahan. Kita langsung tulis saja di bawah. Kas tanggal 7 20.000, peralatannya juga 10.000, modalnya tanggal 7 30.000. Oke, tanggal 10, next. PT Salon Sejahtera mengajukan pinjaman sebesar 55 juta ke bank dan disetujui. Nah, kalau ada utang seperti ini, kita menerimanya dalam bentuk uang tunai. Jadi karena kita mendapat uang tunai, maka kas kita akan bertambah sebesar berapa? Sebesar pinjaman yang kita dapatkan, yaitu 50 juta. 55 juta, jadi kas bertambah 55 juta, dan karena kita mengajukan pinjaman, utang kita juga akan bertambah karena kita punya tambahan utang dari pengajuan utang ini sebesar 55 juta. Utang bertambah 50 juta, lalu kita tulis penjumlahannya. Kas tanggal 7 itu 20 juta, lalu ditambah tanggal 10 55 juta, berarti totalnya 75 juta. Utang tadinya tanggal 7 adalah 15 juta, ketambahan 55 juta, berarti totalnya berapa? 70 juta, 15 tambah 55. Sekarang perlengkapan peralatan dan modal itu nggak mengalami perubahan. Jadi kita langsung tulis saja jumlahnya, berarti tanggal 10 itu sama kayak tanggal 7. Berarti 15 juta, peralatan 10 juta, modal 30 juta. Next, tanggal 13. Diterima pendapatan dari jasa pangkas rambut sebesar 14 juta. Nah, pendapatan dari jasa pangkas ini kita terima, kalau nggak ada keterangannya berarti kita terima dalam bentuk uang tunai. Uang tunai berarti yang pertama apa? Yang pertama adalah kas, karena kas itu kan uang tunai. Berarti kas kita bertambah 14 juta. Nah, kalau pendapatan yang bertambah lagi di mana? Piutang nggak mungkin bertambah berkurang, perlengkapan juga tetap, peralatan juga sama, utang juga sama. Nah, bertambahnya adalah di modal, karena 14 juta ini kita hitung sebagai pendapatan dan kita masukkan ke modal. Modalnya bertambah 14 juta. Nah, kita jumlahkan. Ini kan udah imbang kan? Aktiva bertambah 14 juta, modal bertambah 14 juta. Harus imbang, kalau nggak imbang nanti berarti ada yang salah. Nah, kas tanggal 10 itu 75 juta, ketambahan 14 juta. Kita tambah 89 juta. Sekarang modalnya tadinya tanggal 10 itu 30 juta, lalu tanggal 14 ketambahan 14 juta, berarti ditambah 44 juta. Terus perlengkapan, peralatan, dan utang itu nggak ada perubahan. Kita langsung tulis saja di bawahnya sama, kayak berarti jumlah perlengkapan, peralatan, dan utang itu sama seperti tanggal 10. 15 juta, 10 juta, dan 70 juta. Oke, kita next. Ini jumlah kas saldo tanggal 13, 89 juta, 15 juta, 10 juta, 70 juta, 44 juta. Kita salin ke tabel selanjutnya karena di sini nggak cukup. Oke, tanggal 16 dilakukan pelunasan pembelian perlengkapan tanggal 7 sebesar 15 juta.
Oke, keterangannya tanggal 16 dilakukan pelunasan pembayaran utang. Nah, karena kita melunasi utang ini pakai uang tunai, berarti kas kita akan berkurang karena dipakai untuk membayar utang. Berkurangnya berapa? Sebesar 15 juta. Berarti kas kita tulis pakai warna merah, kita kasih kurung, kas berkurang 15 juta. Lalu, apalagi yang berubah? Karena ini adalah pelunasan pembelian perlengkapan. Tadi kan perlengkapan dibeli secara utang. Berarti utang itu dilunasi sebesar 15 juta. Berarti utang kita yang 70 juta ini sudah berkurang 15 juta karena dibayar. Berarti utang berkurang 15 juta, warna merah. Lalu kita hitung, kas kita sekarang ada 89 juta dikurangi 15 juta, 74 juta. Lalu utang kita 70 juta dikurangi 15 juta, totalnya 55 juta. Perlengkapan berarti saldonya masih sama seperti tanggal 13 karena tidak ada perubahan. Kita tulis lagi 15 juta, peralatan juga, dan modal jumlahnya sama 44 juta. Lalu selanjutnya adalah diterima pendapatan jasa pangkas rambut sebesar 12 juta. Tapi baru diterima tunai 10 juta, sisa 2 jutanya belum diterima. Jadi pelanggan itu punya utang ke kita 2 juta. Nah, kita tulis tanggal 19, keterangannya adalah pendapatan jasa. Kita mendapat uang tunai sebesar 10 juta, berarti kas kita bertambah kas kita bertambah ini 10 juta sebesar uang yang kita terima. Kas bertambah 10 juta. Lalu karena baru dibayar 10 juta, harusnya 12 juta, berarti pelanggan punya utang 2 juta ke kita. Nah, utang yang pelanggan miliki itu kita catat sebagai piutang di tempat kita. Piutang itu adalah utang yang dimiliki oleh pihak lain karena meminjam uang kita. Nah, piutang tadi adalah sebesar 2 juta, yaitu dari sisa pendapatan yang belum dibayar, yaitu sebesar 2 juta. Jadi piutang bertambah 2 juta. Lalu di pasifa yang bertambah apa? Yang bertambah adalah modal. Karena utang kan kita nggak bertambahkan, kita nggak punya utang baru. Nah, jadi modal kita bertambah sebesar berapa? Sebesar 10 juta tambah 2 juta ini. Karena kita udah anggap 2 juta ini sudah kita miliki sebagai pendapatan. Jadi 10 juta tambah 2 juta, kita dapat modal baru 12 juta dari pendapatan itu. Nah, imbangkan, aktiva bertambah 10 juta plus 2 juta, juga modalnya bertambah 12 juta. Lalu kita hitung kasnya, 74 juta ditambah 10 juta, sekarang 84 juta. Piutang, tadinya kita nggak punya piutang, sekarang tambah piutangnya 2 juta. Nah, jumlah saldo sekarang 2 juta. Lalu modal tadinya 44 juta, ketambahan 12 juta jadi 56 juta. Perlengkapan, peralatan, dan utang sama. Kita langsung salin aja ke bawah seperti ini. Lalu tanggal 22 dilakukan pelunasan utang tanggal 10 sebesar 10 juta. Nah, karena kita melunasi utang ini pakai uang kas, jadi kas kita berkurang untuk membayar utang sebesar berapa? Sebesar 10 juta. Berarti kas kita warna merah berkurang 10 juta. Lalu karena utang kita yang 55 juta ini dilunasi 10 juta, jadi utang kita berkurang karena sudah dilunasi sebesar 10 juta. Utang berkurang 10 juta. Kas tinggal berapa? 84 juta kurangi 10 juta. 74 juta. Lalu utang adalah 55 juta dikurangi 10 juta, 45 juta. Lalu piutang, perlengkapan, peralatan, dan modal itu sama jumlahnya. Lalu berarti kita langsung salin aja. Piutang 2 juta, perlengkapan saldonya sekarang 15 juta, peralatan 10 juta, modal 56 juta. Lalu transaksi terakhir bulan Mei tanggal 28, pemilik perusahaan mengambil uang perusahaan sebesar 2 juta. Nah, pemilik perusahaan mengambil uang ini namanya adalah praif, yaitu pengambilan uang oleh pemilik perusahaan. Di sini adalah sebesar 2 juta. Nah, uang itu kan diambil secara tunai. Pemilik perusahaan mengambil uang dari kas perusahaan itu.
Jadi kas berkurang sebesar 2 juta. Nah, sekarang padanannya apa di pasifa? Utang nggak mungkin berkurang, tapi yang berkurang adalah modal, karena hitungannya adalah seolah-olah pemilik itu mengambil pendapatan dari perusahaan itu, walaupun nanti di laporan bukan masuk ke pendapatan, tapi seolah-olah untuk menggampangkan pemilik itu mengambil dari pendapatan. Modal berkurang 2 juta, sebanyak yang tadi diambil oleh pemilik perusahaan. Jadi, kas berkurang 2 juta, jadi 72 juta. Modal berkurang 2 juta, jadi 54 juta. Piutang sama, perlengkapan juga sama, peralatan sama, utang juga sama. Nah, ini apakah ada transaksi baru? Tadi di soal hanya sampai tanggal 28. Berarti ini adalah posisi terakhir bulan Mei. 72 juta, 2 juta, 15 juta, dan sebagainya. Ini seperti ini. Oke, kita lihat. Ini adalah saldo terakhir di bulan Mei. Nah, kita jumlahkan aktifannya. Aktifannya kita jumlahkan 72 tambah 2 juta tambah 15 juta tambah 10 juta. Hasilnya adalah 99 juta. Pasifannya berapa? 45 juta ditambah 54 juta. 99 juta. Sama kan aktiva dengan pasifa? Nah, sama. Kalau ada perbedaan berarti ada kesalahan. Oke, di selanjutnya kita akan belajar tentang jurnal umum perusahaan jasa. Terima kasih telah mendengarkan, semoga bermanfaat.